Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 4, welcome back again to science lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran sains. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar dari rumah. Today we will learn about heat energy atau energi panas. Pada pertemuan lalu, teman-teman sudah belajar tentang jenis-jenis energi dan perubahan-perubahannya. Hari ini kita akan khusus membahas tentang heat energy. Sudah siap kan, teman-teman? Yuk kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zirni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Teman-teman pasti pernah melakukan camping, bukan? Biasanya saat camping kita akan mendirikan api unggun. Nah, saat itu juga kita akan mengelilingi api unggunnya. Apa yang teman-teman rasakan ketika duduk di sekitar api unggun? Pasti akan terasa hangat. Rasa hangat itu datang dari mana ya? Jadi, ketika kita duduk di sekitar api unggun, kita akan mendapatkan panas dari api unggunnya. Berarti, api unggun itu adalah sumber energi panas. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Something that gives out heat of its own is called a source of heat. Benda yang menghasilkan panasnya sendiri disebut sebagai sumber panas. What source of heat can you see in the photograph on this page? Sumber panas apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Di sini ada sebuah gambar. Nah, mana ya energi panasnya? How do people use sources of heat in their everyday lives? Kira-kira untuk apa ya manusia menggunakan sumber energi panas? Salah satu sumber energi panas adalah sun atau matahari. The sun provides us with the heat energy we need to stay warm. Matahari menyediakan energi panas yang kita butuhkan agar tetap hangat. Without the heat energy from the sun, there would be no life on earth. Tanpa ada energi panas dari matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Sumber panas yang kedua adalah electricity atau listrik. Electricity can also be a source of heat energy. Listrik ini juga bisa jadi sumber panas. Toasters, kettles, hair dryers, and microwaves are examples of electrical appliances that produce heat energy. Pemanggang roti, kettle, pengering rambut, dan microwave adalah contoh-contoh peralatan listrik yang menghasilkan energi panas. Sumber energi lainnya yaitu burning fuels. You have learned that fuels contain stored energy. Kita sudah tahu bahwa bahan bakar memiliki energi yang tersimpan. When fuels are burned, this stored energy is changed into heat energy. Ketika bahan bakar ini dibakar, maka simpanan energinya diubah menjadi energi panas. Burning fuels such as wood, gas, and kerosene are examples of sources of heat. Bahan bakar yang dibakar seperti
kayu, gas, dan minyak adalah contoh dari sumber energi panas. Kita pasti sering melihat contoh-contoh ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi panas yang lain adalah friction atau gesekan. Rub your hands together for 10 seconds. What do you feel? Coba teman-teman gosokkan tangan kalian bersamaan selama 10 detik. Apa yang akan kalian rasakan? Pasti akan terasa hangat. Rubbing your hands together produces heat. Ketika kita menggesekkan tangan kita bersama-sama, maka dia menghasilkan panas. The heat is produced from friction. Panas ini dihasilkan dari gesekan. Friction occurs whenever two surfaces rub against each other. Gesekan akan terjadi ketika dua permukaan benda saling bergesekan satu sama yang lain. Contohnya tadi ketika kamu menggesekkan tangan gitu ya, maka akan ada gesekan yang terjadi antara kedua tangan itu, atau gesekan yang dihasilkan dari ban mobil dengan jalanan. Itu juga sebenarnya menghasilkan panas. Oke, berarti teman-teman sudah mempelajari tentang 4 sumber energi panas atau 4 sources of heat energy. First is sun atau matahari. Second is electricity atau listrik. Third is burning fuels atau bahan bakar yang dibakar. And fourth is friction atau gesekan. Nah, merekalah yang dapat menghasilkan energi panas. Lalu, energi panas itu bisa diukur tidak ya? Apakah dia hanya bisa kita rasakan saja? Kita akan bahas dalam temperatur. Temperature is a measure of the degree of hotness or coldness. Temperatur atau suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin. We can feel the temperature of an object by using our sense of touch. Kita dapat merasakan suhu dari sebuah benda dengan menggunakan indera peraba kita atau kulit. When you place your hand in warm water, for example, your hand feels warm. Contohnya, ketika kamu meletakkan tanganmu ke dalam air hangat, maka tanganmu akan terasa hangat. Hal yang sama juga terjadi ketika kita duduk di api unggun tadi. Tapi, in science, we often need to measure temperature more accurately than using our sense of touch. Tapi dalam ilmu pengetahuan alam, kita sering membutuhkan ukuran temperatur yang lebih akurat daripada hanya menggunakan indera peraba kita saja. We can find the temperature more accurately by using a thermometer. Kita dapat melihat suhu lebih akurat dengan menggunakan termometer. Contohnya digunakan pada laboratorium, atau bahkan untuk mengukur apakah kamu sedang sakit atau tidak. Kita harus menggunakan ukuran yang akurat. A thermometer measures temperature in degrees Celsius. Termometer yang biasa kita gunakan menggunakan derajat Celcius. Mari kita lihat bagian-bagiannya. Bagian bawah ada yang disebut sebagai bulb, dan bagian atasnya adalah stem. Stem ini yang nantinya berisi skala-skala atau bertuliskan nomor-nomor. Kita akan lihat bagaimana cara menggunakannya.
Inside the thermometer is a liquid called alcohol. Jadi, di dalam termometer yang berwarna merah ini adalah alkohol. The level of the alcohol rises and falls with changes in temperature. Ketinggian dari alkohol ini akan naik atau turun sesuai dengan perubahan suhunya. When the temperature increases, the level of the alcohol rises. Ketika suhunya itu naik, maka ketinggian alkoholnya juga naik. When the temperature decreases, the level of alcohol falls. Nah, ketika suhunya itu turun, maka ketinggiannya juga turun. Jika teman-teman perhatikan, the surface of the alcohol in the thermometer is curved. Jadi, bagian dari alkohol ini, bagian bawahnya itu melengkung. Nah, lengkungan ini disebut dengan meniskus. We have to position the bottom of the meniscus at the same level as our eyes in order to get the correct reading. Supaya pembacaan kita benar, maka kita harus menyesuaikan pandangan mata kita dengan bagian bawah dari meniskus ini. Sehingga kita akan memperoleh nilai yang akurat. Inilah contoh penggunaan dari termometer. How to use a thermometer? Lalu bagaimana cara kita menggunakan termometer? First, hold the thermometer by the same. Yang pertama, pegang termometernya di bagian pipa kacanya. Tapi yang dipegang hanya bagian atasnya saja ya. Jika kalian memegang bagian tengah, maka suhu tubuh kalian juga akan terbawa oleh termometer itu. Yang kedua, place the bulb of the thermometer into the beaker of water. Yang kedua, tempatkan ujung atau bulb termometer ke dalam gelas kimia berisi air jika kalian mengukur air. Third, wait for the liquid in the thermometer stop rising or falling. Lalu tunggu sampai cairan termometernya berhenti naik atau turun. Dan yang keempat, read the temperature by looking at the liquid at eye level. Baca suhunya dengan melihat posisi cairan sejajar dengan posisi mata kalian. Nah, setelah ini kalian akan melihat sedikit video tentang penggunaan termometer.
Bagaimana videonya tadi? Semoga teman-teman mendapat gambaran ya. Sekarang mari kita lihat jenis-jenis termometer. There are different types of thermometers. Ada berbagai tipe termometer. A wall thermometer is often used to measure the temperature of the air. Termometer dinding seperti ini digunakan untuk mengukur suhu dari udara. A data logger with a heat sensor can measure temperatures. Sebuah pencatat data dengan sensor panas juga dapat mengukur suhu. The temperature can then be sent to a computer. Nah, pembacaan suhunya nanti bisa dikirim ke sebuah komputer. Inilah contoh gambaran dari data logger. Jenis yang lainnya yaitu digital thermometer or clinical thermometer. Nah, kedua termometer ini can be used to measure body temperature. Jadi, kedua termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Inilah gambaran dari clinical thermometer. Di sini dia masih menggunakan cairan untuk menandakan ukuran suhunya. Sedangkan digital thermometer tidak lagi menggunakan skala. Nilainya akan langsung keluar ketika suhunya sudah terbaca. Oke teman-teman, grade 4. Sampai di sini, semoga semuanya dapat dipahami dengan baik ya. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Now, as your exercise, finish your workbook pages 34.2. Sekarang boleh teman-teman kerjakan latihan workbook halaman 34.2. Di sana teman-teman akan membaca ukuran termometer. Okay, now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.